Selamat siang, perkenalkan nama saya Febrining Pinci dengan NIM 411191201441. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2 dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Pembangunan dengan dosen pembimbing Ibu Lili Holida, STMT. Semoga dengan pembuatan video ini, saya serta audiens dapat memahami mengenai manajemen klaim, arbitrase, serta etika profesi dan profesionalisme. Yang pertama di sini ada 3 materi yang akan dibahas, yaitu manajemen klaim proyek, arbitrase, dan juga etika dan kompetensi serta profesionalisme. Yang pertama adalah manajemen klaim proyek. Pengertian klaim adalah klaim merupakan yang timbul dari suatu sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan, tambahan waktu, biaya, atau kompetensi lain. Kemudian yang kedua sebab timbulnya klaim yaitu yang pertama ada karena pihak pelaksana akibat keterlambatan waktu pelaksanaan, yaitu melebihi waktu yang disepakati umumnya dalam bentuk pemberian atau penalti ataupun denda. Kemudian ada akibat keterlambatan pembayaran yang terdapat perselisihan karena pemberi tugas tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keterlambatan pembayaran. Kemudian ada kegagalan konstruksi yang menimbulkan perselisihan dari pihak-pihak di luar kontrak, yaitu korban jiwa serta kerugian atau kehilangan. Kemudian akibat banyaknya pekerjaan tambah kurang change order. Kemudian ada akibat spesifikasi yang tidak jelas, yaitu jadinya kesalahan pelaksanaan dan tentunya berujung pada perselisihan hasil pekerjaan. Kemudian akibat sistem administrasi proyek yang buruk, dalam contoh berupa dokumen kontrak perencanaan, master schedule, anggaran penawaran, yang kemudian menjadi ada perselisih paham. Kemudian akibat salah penafsiran isi kontrak, yang kemudian menjadikan hal sepele itu sebagai pemicu terjadinya klaim konstruksi. Kemudian jenis-jenis klaim, yaitu klaim tambahan biaya dan waktu, sehingga permintaan tambahan untuk waktu dan tambahan biaya. Kemudian ada klaim biaya tidak langsung, yaitu meminta biaya overhead dengan alasan biaya yang bertambah. Kemudian tambahan waktu yang diberikan tambahan waktu karena alasan-alasan tertentu. Lalu kompensasi lain, yaitu sehingga mendapatkan kompensasi lain. Kemudian penyelesaian klaim ada negosiasi dengan pihak yang berselisih, ada mediasi sehingga yang bersifat netral dengan keputusan akhir yang mengikat. Kemudian ada arbitrase. Arbitrase merupakan penyelesaian perselisihan yang dibentuk melalui badan-badan arbitrase sehingga sifatnya bersifat juga mengikat. Sehingga arbitrase ini merupakan alternatif yang lebih cepat dan murah dalam menyelesaikan klaim tersebut. Kemudian ada litigasi yang diberikan waktu bagi pihak yang bertikai atau mengenai situasi serta penyiapan kasus dengan peradilan besar serta pimpinan kontraktor. Dan mini trial atau masing-masing manajer proyek sehingga adanya muncul pihak ketiga. Lalu dispute review board, prosesnya di mana masing-masing berselisih satu perwakilan dengan memilih pihak ketiga serta yang bersifat tidak mengikat. Kemudian yang kedua ada arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk cara damai, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai hasil yang final serta mengikat. Jenis-jenis arbitrase ada institusional atau permanen yang disebut arbitra body dikelola secara tetap sehingga lembaga tersebut tidak akan bubar. Kemudian arbitrase ad hoc merupakan alternatif dari arbitrase institusional yang suatu lembaga
sehingga sifatnya temporer, hanya diberikan secara insidensial setiap sengketa terjadi. Kemudian sumber hukum arbitrase, ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu MA atau Mahkamah Agung yang merupakan badan peradilan. Kemudian ada arbitrase Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yang penyelesaiannya di luar pengadilan umum, serta dengan perjanjian tertulis dengan pihak yang bersengketa. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 68 tentang penyelesaian perselisihan antara warga negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Tujuannya adalah menetapkan persetujuan ratifikasi atau konvensi. Kemudian keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 81 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award atau keputusan Presiden. Ini yang lazim Konvensi New York tahun 1958 ke dalam tata hukum Indonesia. Kemudian tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing yang ketentuan secara perdata sebagaimana dalam HIR. Sumber hukum arbitrase lain yaitu Uncitral Arbitration Rules. Kelebihan arbitrase, minimnya keterlambatan prosedural, administratif, dan terjaminnya kerahasiaan pihak yang bersengketa menurut keyakinan dan pengalaman pengetahuan. Kemudian kelemahannya ada kemampuan teknis, lalu apabila kalah tidak melaksanakan putusan arbitrase, serta praktiknya pengakuan dan pelaksanaan menjadi hal yang sulit. Dan etika kompetensi serta profesionalisme. Yang pertama, menciptakan era yang baik itu harus benar-benar dimiliki oleh setiap manusia sebagai modal, terutama mencerminkan perilaku yang baik atau buruk, itu berupa penilaian dari masyarakat, sehingga muncul etika profesi terhadap sistem, nilai, norma yang ada di sekitar kita. Contohnya tidak jujur, melaksanakan tugas, berkomitmen, bertanggung jawab, serta tidak menghargai orang lain, dan semacamnya. Kemudian, menurut KBBI, etika adalah ilmu yang baik dan buruk tentang hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas yang berkenan dengan akhlak, kemudian nilai mengenai yang benar ataupun yang salah yang dianut masyarakat. Kemudian macam-macam etika ada deskriptif yang meneropong secara kritis sehingga menjadi fakta bahwa etika itu merupakan dasar dari setiap orang menentukan keputusan mereka. Kemudian etika normatif menetapkan sikap moral perilaku ideal yang dimiliki oleh manusia sekaligus sebagai dasar dan kerangka dalam etika. Kemudian etika umum mengenai kondisi-kondisi bahwa beberapa teoritis atau etika umum dalam dianalogkan untuk pengetahuan mengenai pengertian umum dan teori-teori. Kemudian etika khusus itu bisa berwujud bagaimana dalam mengambil keputusan ataupun bertindak yang dijalani secara berwujud. Kemudian fungsi etika itu merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis dengan moralitas. Kemudian ada alat pengawas bagi pikiran dan hati nurani dalam rangka menentukan nama baik serta buruknya. Kemudian apa itu profesi? Profesi itu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Kemudian adanya pengetahuan khusus merupakan ciri-ciri profesi, sehingga kaidah dan standar moral tinggi mengabdi pada kepentingan masyarakat serta izin khusus menjalankan suatu profesi. Dan kaum profesional menjadi anggota suatu organisasi profesi. Pentingnya etika profesi yaitu memperoleh kepercayaan masyarakat, kemudian tanpa etika profesi juga profesi yang terhormat akan jatuh sebagai pencari nafkah atau yang bisa disebut okupasi yang berakhir tidak adanya lagi maupun kepercayaan yang pantas. Kemudian seperti contoh profesi engineer. Profesi engineer menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis matematika serta ilmu pengetahuan alam yang dipakai di pendidikan, pelatihan, praktek, serta memanfaatkan sumber-sumber kesejahteraan manusia.
Kemudian etika profesi engineer contohnya menjunjung kejujuran, mengedepankan keadilan, mengutamakan kepentingan masyarakat, ide profesional, mempromosikan pengetahuan, bekerja dengan standar, serta mentaati kode etik yang berlaku. Kemudian hukum etika profesi merupakan sistem yang terdefinisi jelas, menjaga keamanan, dibuat disusun oleh penguasa, masyarakat, serta adat, kemudian pelanggaran dan hukum sampai ke penjara. Semua sama manusia, kedudukannya dalam hukum, sehingga perlakuan hukum juga sama sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kemudian mengenai 3 materi yang sudah saya sampaikan, semoga menjadi bahan paham untuk saya serta audiens. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.